warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanaika Diati Rahayu. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Saya mengajar kimia di SMA Ainur Rafiq. Ini adalah video uji kinerja saya pada materi asam basa dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Berdoa dulu. Siapa? Erma ya? Erma berdoa dulu, Erma. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Yang nggak hadir siapa? Melisa. Melisa. Kenapa Melisa? Sakit. Sakit. Sakit apa? Demam? Oh, oke. Semoga cepat sembuh buat Erma. Buat Erma. Buat siapa? Buat Melisa. Maaf ya. Yang lainnya hadir ya? Hadir, oke. Masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Keseimbangan Kimia. Keseimbangan kimia, benar. Kemarin kita baru aja belajar tentang keseimbangan kimia. Nah, masih ada yang ingat nggak keseimbangan kimia itu apa? Oke, Adel. Oke, jadi keseimbangan kimia yang kemarin kita pelajari adalah reaksi kimia yang berlangsung bolak-balik dan lajunya itu pembentukan sama laju sebaliknya itu adalah sama. Yang kemarin udah paham belum? Udah. Oke, kalau udah kita lanjut ya. Sekarang kita akan mempelajari asam basa. Tuh lihat gambarnya. Ada jeruk, ada sabun. Ada apa lagi tuh? Iya. Nah, ini di bab ini kita akan menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan keseimbangan pengionnya dalam larutan. Kemudian indikator pencapaiannya itu ini harus mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian mengidentifikasi zat-zat asam dan basa di kehidupan sehari-hari itu apa. Kemudian membandingkan konsep asam basa menurut Arrhenius, Bronsted Lowry, dan Lewis dan menganalisis kelemahan konsep asam basa tersebut. Nah ya, yang buat KD4 ini nanti kita di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan sekarang kita bahas KD3 aja. Oke, terus kenapa sih kita harus mempelajari ini? Agar kalian bisa mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam basa dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dapat membandingkan konsep-konsepnya dan juga menganalisis kelemahannya. Nah kan karena asam basa itu kan banyak itu di kehidupan sehari-hari, jadi pasti belajar ini nanti kalian bisa lebih paham. Nah sebelum masuk ke materi, seperti biasa, Ibu mau kasih pretest dulu. Ada 2 pertanyaan, silakan kalian kerjakan. Udah belum? Udah, oke. Kalau udah disimpan dulu jawabannya. Kita masuk ke materi ya. Nah, di sini ada peta konsepnya asam basa, nanti ada konsep asam basa, ada konsepnya ada 3, ada Arrhenius, Bronsted Lowry, sama konsep Lewis. Terus nanti kalian juga belajar tentang indikator, ada indikator buatan dan alami. Buat yang sekarang, pertemuan sekarang kita belajar tentang konsep asam basa. Dulu nih ada 3. Ya. Oke. Terus, nah Ibu mau nayangin video dulu. Nanti kalian perhatiin ya. Sebentar. Tapi pakai bahasa Inggris. Gak apa-apa ya. Ya. Nanti Ibu jelasin ini tuh video tentang apa. Nah, jadi ini videonya tentang siapa?
ceweknya, perempuannya itu dia mencoba memakai lemon untuk dijadikan masker selama 7 hari. Nah, dia nyobain. Ibu agak cepetin deh. Nah, jadi katanya dia itu lemon itu kan banyak manfaatnya. Tadi katanya ada untuk mencerahkan kulit, terus juga ada buat apa? Buat diet, terus mengatasi jerawat, terus ada vitamin C-nya juga. Nah, makanya dia itu pengen nyobain ke kulitnya. Nah, dia katanya efeknya itu di dia ada breakout. Breakout itu apa? Munculnya jerawat-jerawat baru. Terus, nah katanya ada jerawat baru. Terus katanya kulitnya jadi, apa artinya? Kasar. Ya kulitnya jadi kasar, jadi kering. Terus yang terakhir katanya jadi sensitif terhadap cahaya matahari. Nah katanya kalau misalnya dia keluar rumah, itu kulitnya malah jadi sensitif, jadi iritasi, jadi merah-merah, yang kayak gitu. Padahal sebelumnya katanya dia tidak seperti itu. Nah, kan kalian lihat di video, katanya itu tadi lemon itu ada vitamin C-nya, terus juga bisa mencerahkan kulit. Nah, kenapa orang ini, si perempuan ini pakai lemon, tapi malah berdampak negatif ke kulitnya? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena ada kandungan asam. Terus apa lagi? Emang kalau asam kena kulit kayak gitu efeknya? Mungkin. Mungkin. Kalau jeruk biasa menurut kalian, jeruk biasa sama jeruk lemon ditemplokin ke muka, kira-kira yang dampaknya negatif tuh yang mana? Apakah jeruk biasa juga dia menimbulkan efek negatif? Jeruk biasa tuh. Enggak. Kenapa enggak? Tidak terlalu asam. Berarti yang menyebabkan iritasi itu siapa? Asam. Asam, iya. Kalian bisa tahu dari mana dia itu asam? Rasanya asam. Dari rasanya. Rasanya asam. Jadi asam dan basa itu bisa dibedakan pertama dari rasanya. Terus ada lagi nggak? Kalau misalnya kalian ke lab nih, kan kalau zat itu ada yang asam, ada yang basa. Kalian masuk ke lab, terus pengen tahu nih zat ini asam atau enggak. Apa kalian cobain? Terus gimana caranya? Ada tesnya. Terus selain itu, apa lagi? Kan dari warnanya. Terus katanya pakai tes asam basa. Terus ada lagi nggak? Nggak ada yang tahu. Jadi yang terakhir itu kita bisa tahu itu zatnya asam atau basa dibedakan dari zat penyusunnya. Zat penyusunnya. Jadi asam sama basa itu zat penyusunnya itu berbeda. Jadi kita nggak harus nyobain. Kalau jeruk mah bisa dicobain. Cuma kalau ke lab kan kita tidak bisa mencoba sembarangan. Nah, katanya tadi bisa dibedakan berdasarkan zatnya, penyusunnya. Nah kalian, sebentar Ibu bagiin dulu ininya. Ini duduknya udah berkelompok ya? Ibu bagiin ininya, ini kelompok 1. Berkelompok lagi dong duduknya. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, ini kan LKPD-nya.
Kalian silakan isi tuh asam sama basa dalam kehidupan sehari-hari selain lemon apa? Asam basa. Boleh search. Terus kalian isi yang ini. Nah ini. Sama yang ini. Sama bukan. Sama yang ini nih. Kan itu ada nomornya ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, diskusi dari sekarang ya. Udah diisikan, kalian set aja itunya asamnya apa, basanya apa menurut broster dulu. Asam sebagai donor proton, Kok gelap banget ya? ion hidrogen, dan basa sebagai akseptor proton ion kelebihan Udah belum? Ibu. Udah. Ininya ngaruh nggak, Bu? Mana? Enggak, itu mah jangan dilihat. Enggak apa-apa itu mah. Ini aja tulisnya. Karena Ini. H2O. Ini karena H2O ngasihin satu elektron satu H plus ke si H3. Yang ini karena yang H4 plus ngasihin satu H ke si H3 H2O jadi H3. Bisa tuh asam ini basa. Bisa tuh ini asam ini basa. Nah ini dari sininya. Kalau asam yang ngasihin, tuh asamnya ngasihin ke sini reaksinya. Kan reaksinya jadi gini. Makanya ketahuan ini sifatnya asam, ini yang basa. Karena asam itu sebagai donor proton atau yang ngasih ion hidrogen.
Udah belum? Udah, kalau udah, ada yang mau maju pertama yang tentang, kita bahas yang ini dulu ya. Asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Coba kelompok 1. Contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Sebutin. Lemon. Terus selain lemon? Cuka, iya betul. Terus kelompok 2 ada yang lain nggak? Asam? Anggur, buah-buahan ya. Terus ada lagi? Keju. Keju, susu, itu asam ya. Terus yang kelompok 3, basa. Deterjen. Selain deterjen? Desinfektan. Ada lagi? Obat lambung, iya betul. Nah kalian berarti udah bisa nyebutin ya, asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau jelasin yang Arrhenius? Kelompok 2? Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan konsep asam basa menurut Arrhenius. Sebelumnya, menurut Arrhenius, asam ialah merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air dan air dapat menghasilkan ion H+. Basa itu merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air dan air dapat menghasilkan ion OH-. Ada ion positif, 2H+, dan pada kalium hidroksida terdapat OH- yang merupakan sifat dari basa. Dan pada kalsium hidroksida terdapat 2HO- yang bersifat basa. OH-. Nah, menurut Brewster-Lowell itu asam sebagai donor proton. Jadi kan ininya H2O, terus didonorin ke NH3. Jadi di sininya menjadi NH4, di sininya OH- karena cuma ada satu. Didonorkan, berarti masuknya ke asam. Berarti NH4-nya jadi asam, H2O-nya jadi basa. Terus kan di bawahnya ada soal lagi nih. Dari reaksi di atas, apa kelebihan Brewster-Lowell yang tidak dimiliki oleh Arrhenius? Kelebihannya itu dapat mengidentifikasi reaksi asam dan basa dalam berbagai fase, baik fase padat, cair, gas, dan larutan dalam pelarut selain air. Jawabannya yang lain sama nggak? Sama. Jadi asam itu adalah yang menggunakan proton atau menggunakan ion H. 2. Kalau basa berarti yang mana? 5. Sama ya semuanya ya. Yang kelebihannya ada yang lain? Dan nggak ada lagi. Sekian dari kami yang menyampaikan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang senyawa asam basa menurut teori Lewis. Di sini kami akan menjawab soal yang ini. Jadi di sini kan ada senyawa NH3 plus BF3 menjadi H3N dibagi BF3. Jadi di sini kita gambar dulu. Menurut teori Lewis, asam yaitu yang menerima pasangan elektron. Terus kalau basanya itu yang menyumbangkan pasangan elektron. Nah, di sini kan yang nyumbanginnya yang HN3. Jadi otomatis yang jadi basanya itu kan yang menyumbangin pasangan elektron. Nah, jadi si NH3 itu sebagai basa. Kalau yang BF3-nya itu kan dia menerima pasangan elektron. Nah, menurut teori Lewis yang menerima pasangan elektron adalah asam. Jadi asam di sini oleh BF3 dan basanya oleh NH3. Kelebihan yang dimiliki Lewis adalah dapat menjelaskan reaksi asam basa tanpa transfer proton. Yang kedua, dapat menjelaskan sifat asam basa zat yang memiliki elektron bebas. Yang ketiga, memperluas definisi asam basa seperti pada pembuatan ion kompleks. Yang keempat, elektron dan elektrofil dan nukleofil Lewis menjadi dasar berbagai reaksi kimia organik. Berarti kalau Lewis itu berdasarkan elektronnya ya. Kalau tadi itu dengar ya makanya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Ibu jelasin sedikit dulu bentar. Tadi yang Arrhenius, asam itu adalah apa? Asam adalah, lupa lagi, baru dibahas. Ya, Arrhenius, asam itu jika di dalam air menghasilkan H+. Kalau basa menghasilkan, jika di dalam air menghasilkan OH-. Asam itu H+, basa itu OH-. Makanya di sini ada HCl atau hidrogen klorida, itu kalau terionisasi kan ada H+-nya. Sama ada Cl-. Kenapa sifatnya asam? Karena dia ada H+. Jadi ketika dilarutkan dalam air, HCl itu akan menjadi H+ sama Cl-. H+-nya itu yang menyebabkan sifatnya menjadi asam. Terus contoh lain nih KOH. KOH itu kalau di dalam air jadi K+ ditambah OH-. Ada OH-nya, berarti sifatnya adalah basa. Paham ya, yang ini mah gampang. Terus yang kedua tuh tadi siapa? Bronsted-Lowry ya. Bronsted-Lowry. Kata Bronsted-Lowry apa? Asam itu donor proton. Atau ion hidrogen, ion H+. Terus basanya berarti yang
menerima proton atau ion H+. Tadi contohnya itu mana nih? Nah, di sini H2O. H2O tadinya hanya cuma satu. Ternyata setelah bereaksi tinggal OH-. H-nya tinggal satu. Tadinya ada dua. Berarti dia mendonorkan satu H-nya ke si NH3. Makanya jadi NH+. Makanya H2 itu disebutnya adalah asam karena H2O-nya itu mendonorkan satu H. Ya, satu H+-nya. Terus basanya berarti NH3. Bisa ya? Terus yang ini, mana yang asam tadi katanya? Yang ini ya, asam. Kenapa? Karena tadinya NH4 menjadi NH3. Hanya berkurang satu, berarti hanya diserahkan ke si H2O. Makanya NH4+-nya itu adalah asam dan H2O-nya itu adalah basa. Ya, nanti kumpulin ya ininya. Tadi jawabannya, nanti kumpulin. Ada yang bertanya dulu? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita simpulkan ya pelajaran hari ini. Jadi, perbedaan asam dan basa tadi apa? Pertama dari rasanya. Kalau asam rasanya itu? Kalau basa rasanya? Kalau basa rasanya? Cenderung pahit, ya. Terus tadi konsep asam basa ada apa aja? Arrhenius, terus Bronsted-Lowry, yang terakhir Lewis. Kalau Arrhenius tadi asam dan basa dilihat dari H+ dan OH-. Terus Bronsted-Lowry dari apa? Donor proton. Terus kalau yang terakhir Lewis? Menerima pasangan elektron. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, nanti minggu depan kita lanjut berarti ke indikator ya, indikator asam basa. Nanti kita ada percobaan mungkin, insya Allah. Nanti Ibu bawa bahan-bahannya, kalian nanti berkelompok lagi ya. Oke, kalau udah, berdoa dulu Erma. Oke, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.